Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau pagi ini kita boleh kembali bersama-sama datang untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah Dia. Tidak terasa, sudah minggu yang ketiga di bulan Desember ini. Hari Rabu yang akan datang kita akan merayakan ibadah Natal tanggal 24 dan tanggal 25 kita sudah merayakan Natal. Besok hari Senin ada ibadah Natal sekolah minggu. Puji Tuhan, dan pada kesempatan pagi ini mari kita belajar bersama-sama dari para Majus, ya, dari para Majus. Para Majus mengajar kita tentang iman yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Iman yang taat, iman yang menuntun kita menyembah Yesus Kristus Sang Putra Natal itu. Mari di akhir zaman yang penuh dengan kesukaran ini, biarlah iman kita adalah iman yang aktif. Amin. Iman yang merespon penyataan Allah dengan terus mencari Tuhan, terus mencari Tuhan. Iman yang taat dan iman yang menyembah, iman yang memuliakan Allah kita. Mari kita baca dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 2. Ini kisah tentang orang-orang Majus. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya melihat masa sekarang ini banyak orang yang sibuk dengan hal-hal rohani. Apalagi di era digital seperti sekarang ini. Ada banyak ibadah
yang bisa diikuti secara online. Ada seorang yang mengatakan kepada saya 1 minggu bisa beribadah 3 atau sampai 4 kali. Karena mengikuti ibadah online. Ya, banyak orang lebih aktif, sibuk dalam hal-hal rohani. Bahkan tampak begitu religius. Ya. Tetapi kita tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa banyak orang juga yang sekalipun aktif secara rohani, ya, aktif mengikuti aktivitas-aktivitas keagamaan, tetapi hati mereka mengalami kekosongan yang sulit untuk dijelaskan. Bergereja, beribadah, tetapi rasanya tidak ada damai sejahtera begitu ya. Ada beban yang menindih hidupnya. Tidak ada kepuasan, tidak ada sukacita. Orang tidak mengalami kepenuhan dalam hidupnya. Ini persoalan yang banyak dihadapi oleh orang-orang zaman sekarang ini. Masih beribadah, masih melayani, tetapi mengalami kelelahan rohani yang sangat-sangat berat, yang sulit untuk dijelaskan. Kadang imannya udah mulai dingin. Ya. Tidak lagi ada dorongan yang kuat untuk mendengarkan firman. Tidak ada kerinduan yang sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan seperti itu ya. Ada banyak pertanyaan yang belum dijawab dalam hidupnya. Apakah aku sungguh-sungguh memiliki relasi yang benar dengan Tuhan? Kenapa damai sejahtera sepertinya menjauh dari hidupku? Kenapa doa-doa juga belum dijawab oleh Tuhan? Apa yang salah dengan orang-orang yang seperti itu? Aktif secara keagamaan, tetapi mengalami kekosongan yang sangat dalam di dalam batinnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah para Majus ini sangat relevan untuk menjawab pergumulan yang seperti itu. Ya, para Majus ini bukan orang yang dekat dengan lingkungan Yahudi ya. Sama sekali bukan. Mereka bukan imam, mereka bukan ahli Taurat, mereka juga bukan orang yang beribadah di bait suci seperti bangsa Israel. Mereka adalah orang-orang yang sangat jauh, mereka dari bangsa-bangsa lain. Tetapi mereka memiliki satu kerinduan yang sederhana, tetapi sangat dalam. Kerinduan sederhana tetapi sangat penting. Apa itu? Mencari raja yang baru lahir. Bapak Ibu, apakah kita punya kerinduan yang sederhana tetapi penting seperti itu? Pagi ini kita datang mencari Yesus Sang Mesias itu. Haleluya. Kerinduan untuk berjumpa, mengalami perjumpaan rohani dengan Sang Juru Selamat itu. Kita membaca tadi, para Majus berkata, kami telah melihat bintangnya dan sekarang kami datang untuk menyembah Dia. Bapak Ibu, ini orang-orang jauh. Ini bangsa-bangsa lain. Tetapi ada kerinduan yang sangat mendalam. Untuk berjumpa dengan Mesias. Untuk menyembah Mesias itu. Yang sungguh luar biasa lagi, mereka belum melihat Yesus, belum. Tetapi mereka melangkah dengan iman, mereka mencari Yesus karena penyataan Allah yang luar biasa itu. Mereka belum memahami segalanya, ya. Tetapi mereka terus mencari. Mereka belum memiliki kepastian penuh akan bertemu atau tidak, tetapi mereka taat kepada penyataan Allah melalui bintang yang dilihatnya itu. Bapak Ibu, orang-orang Majus ini justru bukan dari golongan Yahudi, bukan para imam, bukan ahli Taurat, tidak dekat dengan bait suci, tetapi mereka punya kerinduan untuk berjumpa dengan Mesias. Mereka punya hati untuk menyembah Mesias dan mereka mengalami kepenuhan hidup. Amin. Mereka mengalami sukacita. Kita membaca ketika mereka berjumpa dengan Yesus, maka bersukacitalah hati mereka. Banyak orang tidak mengalami sukacita dalam hal-hal rohani, bahkan saat memuji Tuhan,
bahkan saat mendengarkan firman, bahkan saat berdoa, enggak ada sukacita. Bahkan saat menyembah, kemungkinan kosong hatinya. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk berjumpa dan menyembah dengan Sang Mesias itu. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus, kita pasti mengalami sukacita yang tidak terkatakan. Amin. Amin. Ingat pujian lama itu, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku di hatiku. Ada sukacita, amin? Bapak Ibu sukacita pagi ini? Kok cuma 20%? Sukacita pagi ini, amin? Inilah yang dialami oleh para Majus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, disinilah Natal berbicara sangat kuat kepada kita bahwa Natal bukan hanya tentang Allah yang datang menjumpai manusia, Allah yang datang kepada kita yang tidak layak, tetapi Natal juga berbicara tentang manusia yang mau menanggapi Allah, yang mau merespon Allah dengan apa? Dengan mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Inilah para Majus, mereka mengalami penyataan Allah melalui bintang itu. Dan mereka merespon dengan sungguh-sungguh, mereka mencari. Haleluya Bapak Ibu. Mereka menemukan Yesus. Dan mereka menyembah Yesus. Itu yang mendatangkan sukacita dalam hidup mereka. Bukan iman yang puas dengan rutinitas. Yes, pokoknya nang gereja, wayai nang gereja, yo nang gereja. Tapi tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Enggak ada kerinduan untuk menyembah Yesus. Ya rutinitas saja. Seperti itu. Iman para Majus bukan iman yang puas dengan rutinitas keagamaan, tetapi mereka mau merespon penyataan Allah dengan iman yang sungguh-sungguh. Mencari, berjalan sangat jauh dan menemukan Kristus, menyembah Kristus. Itu yang mendatangkan kepenuhan hidup. Itu yang mendatangkan sukacita yang sejati. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan melalui kisah para Majus ini. Tuhan menegur kita. Sekaligus Tuhan mengundang kita. Apakah iman kita adalah iman yang terus mencari Kristus? Dalam arti bukan kita belum ditemukan Kristus, tidak. Tetapi apakah kita merespon Kristus yang sudah menemukan kita dengan sukacita, dengan kerinduan untuk bersekutu dengan Dia, dengan kerinduan untuk menyembah Dia, atau kita sekedar puas dengan tradisi? Wes pokoknya nang gereja. Tapi tidak ada kerinduan untuk berjumpa dengan Dia yang mengasihi kita. Apakah kita sungguh-sungguh menyembah Dia? Atau sekedar menjalankan rutinitas ibadah saja? Mari firman Tuhan pagi ini menolong kita untuk melihat bahwa Tuhan itu memperhatikan setiap orang yang rindu mencari Dia. Amin. Yang sungguh-sungguh ingin mengalami perjumpaan dengan Dia, yang sungguh-sungguh menyembah Dia. Ya, justru seperti para Majus ini, Allah menyatakan Kristus kepada mereka. Allah menyatakan Yesus kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan memberikan dirinya ditemukan oleh orang-orang seperti itu. Sehingga mereka dapat menyembah dan mengalami kepenuhan dalam hidup mereka. Mari kita semua mau mengalami kepenuhan hidup itu. Amin. Mengalami sukacita karena iman kita bukan iman yang pasif, tetapi iman yang hidup, iman yang terus merespon Allah dengan mencari Dia, ya, merindukan Dia, menemukan Dia, menyembah Dia. Itu yang akan mendatangkan sukacita besar dalam kehidupan kita. Mari kita lihat beberapa hal. Yang pertama perhatikan bahwa para Majus ini saudara menunjukkan iman yang mau mencari Kristus dengan sungguh-sungguh. Nah, saya mau menjelaskan secara lebih rinci. Perhatikan Bapak Ibu, kita membaca di situ ketika Matius
menulis tentang kelahiran Yesus, lalu datanglah ya orang-orang Majus dari timur dan mereka bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ini bukan pertanyaan biasa Bapak Ibu. Ini bukan pertanyaan yang sekedar ingin tahu, ingin mendapatkan informasi lalu meninggalkan begitu saja. Tidak, ini pertanyaan yang lahir dari iman karena dia sudah berjalan begitu jauh, ratusan kilometer, bahkan berbulan-bulan untuk datang ke Bethlehem. Ya, mereka bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Jadi mereka datang bukan hanya karena ingin tahu, tetapi ada kerinduan untuk menemukan dan menyembah Kristus. Pagi ini, apakah kita datang dengan kerinduan untuk berjumpa dan menyembah Dia? Haleluya Bapak Ibu. Inilah orang-orang Majus. Sehingga dia mendapatkan sukacita yang tidak terkatakan itu. Siapa sih sebenarnya orang-orang Majus ini? Saya pernah khotbahkan tahun yang lalu ya. Jadi istilah Majus itu berasal dari kata Yunani magoi. Ini menunjuk kepada orang-orang yang pintar. Ini orang-orang yang terpelajar Bapak Ibu ya. Kemungkinan besar mereka dari Persia, dari Babilonia. Mereka adalah ahli astronomi kuno ya. Mereka adalah ahli perbintangan, ya, penafsir tanda-tanda di langit seperti itu. Dapat dikatakan mereka adalah orang-orang yang sangat berpendidikan tinggi, orang-orang yang berhikmat. Tapi mereka bukan orang Yahudi, ada juga yang berpikir mereka keturunan Yahudi, tetapi sepertinya mereka juga bukan orang Yahudi. Mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat Musa, tidak. Mereka tidak memiliki bait Allah, tetapi ironisnya justru merekalah yang mencari Mesias. Justru merekalah yang mencari raja yang baru dilahirkan itu. Sementara orang-orang Israel sendiri, orang-orang Yahudi sendiri yang memiliki kitab suci, yang hidup di bawah hukum Taurat, tidak mencari Mesias. Saudara, zaman-zaman ini banyak orang di luar Kristus yang mereka sungguh-sungguh mau mencari keselamatan. Tetapi banyak orang yang mengaku Kristen justru terjebak pada rutinitas. Tidak mengalami perjumpaan yang sejati dengan Yesus. Tidak ada kerinduan. Kehilangan kasih yang mula-mula seperti itu. Ini mengungkapkan kebenaran yang sangat penting ya. Ternyata Allah itu tidak dibatasi oleh latar belakang etnis, budaya, tradisi keagamaan untuk menyatakan keselamatannya. Ternyata belum tentu juga ya orang-orang yang dalam tradisi keagamaan mereka memiliki kerinduan untuk menyembah Yesus. Dan mari kita rindu kita menjadi bagian dari orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan Yesus. Amin. Orang-orang yang dengan iman yang mau membangun hubungan yang dekat dengan Yesus, yang mau menyembah Yesus. Lihat, orang Majus ini berkata seperti ini, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ada 3 unsur iman orang Majus yang perlu kita lihat. Yang pertama, mereka melihat tanda. Artinya mereka mendapatkan pesan kebenaran firman Tuhan. Ada penyataan Allah yang mereka terima. Lalu mereka percaya, mereka tahu artinya bahwa ini tanda kelahiran seorang raja. Yang patut disembah, yang patut dimuliakan. Dan lalu mereka melangkah mencari Sang Mesias itu. Ini iman yang hidup, ini iman yang aktif Bapak Ibu. Menerima kebenaran lalu percaya dan mereka mencari. Menuruti apa kata kebenaran itu. Banyak orang bisa melihat tanda-tanda rohani. Banyak orang mengerti kitab suci. Tetapi sedikit orang yang mau melangkah untuk mentaatinya. Contohnya Bapak Ibu, orang Yahudi sendiri, ahli Taurat, tidak mencari Yesus. Tidak mencari raja yang baru dilahirkan itu. Bahkan Herodes terkejut ketika mendengar kabar,
ketika mendengar pertanyaan, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, mereka tidak mencari Yesus. Lihat banyak orang ada dalam lingkungan keagamaan, ya katakanlah Kristen, tetapi tidak mencari Yesus. Ngerti Alkitab, baca Alkitab, dengar khotbah-khotbah yang Alkitabiah, tetapi tidak bergerak untuk memuliakan Yesus. Nah, ini yang membuat orang kehilangan sukacita yang sejati. Tapi tidak dengan orang Majus ini. Mereka tidak berhenti pada pemahaman secara intelektual. Mereka tidak hanya berhenti pada tanda, tidak berhenti pada percaya, tetapi mereka melangkah, mereka bertindak berdasarkan iman itu. Akankah kita setia merespon firman Tuhan? Amin Bapak Ibu. Ini panggilan Allah bagi kita. Loh, respon orang Majus ini luar biasa. Secara geografis, jauh sekali mereka dari Persia, dari Babilonia. Perlu ratusan kilometer, perlu berbulan-bulan untuk datang ke Yerusalem. Lihat, ketaatan itu menuntut waktu, saudara. Ketaatan itu menuntut biaya. Ketaatan itu menuntut resiko. Ketaatan itu menuntut ketekunan, dengan kata lain, tidak ada iman yang tidak ada biayanya. Amin Bapak Ibu. Halo? Amin. Lihat, mereka menerima tanda, mereka percaya dan mereka membayar harga untuk ketaatan mereka. Inilah prinsip firman Tuhan. Iman sejati tidak murah Bapak Ibu. Iman sejati ada harga yang perlu kita bayar. Coba kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin Bapak Ibu. Ini harga yang harus dibayar. Bapak Ibu, kalau kita mau berpaling kepada Allah, kalau kita mau datang kepada Yesus karena kita mendengar firman, karena Yesus menganugerahkan iman kepada kita, maka kita harus percaya bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada. Ini harga yang harus kita bayar. Kita harus sungguh-sungguh beriman, kita harus sungguh-sungguh mau percaya bahwa Allah itu memberi upah kepada orang-orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu percaya pagi ini diberkati oleh Tuhan? Bahwa Tuhan sudah menyiapkan berkat bagi kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Itu yang kita butuhkan. Dan orang-orang Majus menjadi contoh bagi kita semua. Mereka percaya. Dan mereka melangkah, mereka membayar harga yang sangat mahal. Mereka menempuh ratusan kilometer, mereka menempuh waktu berbulan-bulan. Mereka mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Tuhan menghendaki kalau kita datang kepadanya, datanglah dengan iman. Bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah bagi siapa saja yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Nah, yang menarik lagi saudara, para Majus ini dia taat sekalipun mereka itu hanya mendapatkan tanda yang enggak lengkap ya. Cuman tanda bintang aja. Buktinya mereka masih bertanya. Mereka datang ke Raja Herodes, mereka bertanya, mereka cari informasi. Karena tandanya itu sangat-sangat terbatas. Allah tidak menuntun para Majus ini dengan tanda yang lengkap. Ia hanya memberikan tanda sebuah bintang, sangat terbatas, namun yang luar biasa. Orang Majus ini setia mengikuti tanda yang Tuhan berikan kepada mereka. Amin. Disinilah yang kita perlu melihat prinsip iman. Allah itu menuntun orang percaya setahap demi setahap Bapak Ibu ya. Bukan kita sekaligus tahu semuanya, tahu akan akhirnya seperti apa. Tidak, Allah itu menuntun kita setahap demi setahap. Firman Tuhan bukan seperti lampu sorot yang menerangi seluruh jalan sampai ujung perjalanan kita. Tidak, tetapi firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Step by step,
setahap demi setahap. Ketika kita diberi ketika kita diberi kebenaran firman, taat, terus melangkah. Dan ketika kita melangkah, Allah terus menuntun, Allah terus menuntun, Allah terus memimpin, Allah terus memberikan pengertian kepada kita. Amin. Ini yang namanya perjalanan iman. Ya banyak orang ingin mendapatkan kepastian sebelum taat. Tetapi cara Allah bekerja, taat pada apa yang kita tahu. Dan Tuhan akan terus menuntun kita. Amin. Step by step. Setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Makanya lagu lama itu, jalan serta Yesus setiap langkah. Kau akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah? Jalan serta Yesus. Ya sekalipun kita mungkin tidak tahu semuanya. Kita hanya punya tanda sedikit. Tapi seperti orang Majus ini, mereka melangkah sekalipun tandanya tidak lengkap. Seperti Abraham. Abraham meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kotanya dengan tidak tahu pasti tempat mana yang harus dituju. Tetapi Allah menuntun Abraham selangkah demi selangkah sampai dia menjadi bapa orang beriman. Amin. Inilah iman. Dan tujuan dari para Majus jelas. Mereka mencari untuk menyembah Bapak Ibu. Kita membaca tadi, kami datang untuk menyembah Dia. Bukan kami datang untuk menyelidiki, kami datang karena kami penasaran. Kami datang karena kami ingin meneliti. Tidak, tapi kami datang untuk menyembah Dia. Sejak awal tujuan mereka udah benar Bapak Ibu ya. Ada banyak orang yang ingin memuaskan intelektualnya. Ada banyak orang yang ingin mengalami perasaan keagamaan ketika dia beribadah. Tetapi yang benar kalau kita beribadah karena kita mau menyembah Yesus. Amin. Karena kita mau sujud, kita mau memuliakan Dia. Inilah yang mendatangkan sukacita. Banyak orang ke gereja hanya karena sensasi. Penasaran sama gerejanya. Penasaran sama dekorasinya. Penasaran sama kornya mungkin gitu. Ingin mengalami perasaan keagamaan. Saudara makanya kenapa datang ke gereja pulang hati masih kosong. Tapi kalau kita datang menyembah Yesus, kita tinggal di hadiratnya. Ada kepuasan yang tidak terkatakan dalam batin kita. Amin. Saudara kalau kita ada di hadirat Tuhan, pasti akan mengalami kepuasan besar. Amin. Lihat pujian lama itu. Di hadiratmu aku puas, amin. Di hadiratmu aku bebas. Kalau saudara datang menikmati hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami persekutuan dengan Tuhan, saudara jangan tengok kiri kanan, alami Tuhan. Engkau akan mengalami kepuasan yang sejati. Amin. Kita memang berkumpul bersama-sama, tetapi kebahagiaan ini sangat pribadi. Orang Majus datang mencari Tuhan dari jauh-jauh. Tapi orang Israel sendiri, mereka terkejut justru mendengar berita bahwa telah lahir Raja orang Yahudi. Inilah perbedaan iman yang sejati dengan iman yang kosong Bapak Ibu ya. Ada banyak orang yang datang kepada Yesus untuk memanfaatkan Yesus, untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mendapatkan apa yang dia cari. Tetapi iman para Majus, dia datang untuk menyembah Yesus. Amin. Banyak orang bilang, nang gereja oleh opo? Saudara kita kesini karena kita diberkati oleh Tuhan. Karena kita telah menerima penyataan Allah. Karena kita telah menerima iman. Kita menerima keselamatan. Kita menerima terang besar. Kita datang karena kita merespon berkat itu. Dan kita datang untuk menyembah. Saudara nikmati penyembahan. Nikmati worship. Nikmati memuji, memuliakan Yesus. Nikmati hadirat Tuhan saat-saat kita bersekutu seperti pagi hari ini. Maka engkau akan mengalami sukacita besar. Amin.
ada kelepasan, ada damai sejahtera yang tidak terkatakan. Mari, Yesus mengatakan apa dalam Matius pasal 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah, sembah Dia, alami persekutuan dengan Dia, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa itu? Damai sejahtera. Dia akan mengisi kekosongan jiwa kita. Dia akan menghapus kekhawatiran kita. Dia akan memberikan sukacita yang tidak terkatakan. Dan percayalah, Tuhan pasti memelihara hidup kita. Ini iman yang hidup. Ini iman yang menyelamatkan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apakah iman kita masih iman yang mencari Kristus? Atau kita sudah terjebak pada rutinitas saja? Sepertinya kayak otomatis kalau minggu ya sudah ibadah pagi, bangkunya udah pasti. Bu Murni dari dulu sampai sekarang di situ aja. Otomatis, saudara. Halo? Ataukah kita masih ada kerinduan, Tuhan aku mau bertemu dengan Engkau. Aku mau menikmati hadirat-Mu. Amin. Amin. Jadi Natal nanti tolong kalau yang nggak mau pindah bangku kasih nama. Jangan sampai kita hanya puas dengan rutinitas. Amin Bapak Ibu. Apakah kita bersedia taat ketika firman diberitakan? Apakah kita mau bayar harga seperti para Majus? Ya. Kadang untuk perjumpaan dengan Tuhan, hujan sudah menjadi kendala, tapi puji Tuhan sudah ada kanopi di depan, gak ada alasan tidak lagi datang ke gereja. Amin. Hujan sudah motor, ada Grab. Ada harga yang harus dibayar. Amin Bapak Ibu. Nanti kalau saya nggak boleh lagi parkir di situ, saya naik Grab juga aja lah. Dijemput, diantar. Apakah kita bersedia melangkah meskipun mungkin tandanya hanya sedikit? Nggak lengkap seluruhnya. Maukah kita melangkah, maukah kita taat? Apakah tujuan kita adalah untuk menyembah Dia, bukan untuk mencari keuntungan bagi kita, memanfaatkan Yesus untuk kepentingan kita. Tapi kita mau memuliakan Dia, menyembah Dia. Amin. Mari, Dia sudah menemukan kita, Dia sudah mencari kita, Dia sudah datang kepada kita yang tidak layak. Mari kita merespon dengan mencari Dia, menemukan Dia, dan menyembah Dia. Amin. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu, para Majus ini berani menghadapi kebingungan dan penolakan. Dia itu imannya itu melampaui kebingungan, imannya itu melampaui penolakan. Ya ketika dia tiba di Yerusalem, dia bingung, loh kenapa kok orang-orang sini kok malah kaget, kenapa kok orang-orang malah terkejut. Bukankah kalau ada Mesias lahir itu ada sukacita, tetapi kenapa? Kenapa justru mereka menghadapi respon yang sangat tidak baik Bapak Ibu. Ketika Herodes mendengar bahwa orang-orang Majus datang mencari raja Yahudi yang baru dilahirkan itu, maka terkejutlah ia dengan seluruh Yerusalem. Orang terkejut. Bapak Ibu, ini reaksi yang sangat kontras. Kabar tentang kelahiran Mesias yang seharusnya membawa pengharapan seperti yang dimiliki oleh orang-orang Majus itu, yang seharusnya menimbulkan sukacita damai sejahtera, justru direspon dengan ketakutan, direspon dengan kecurigaan, direspon dengan penolakan. Bagi Herodes, kekuasaannya lebih penting daripada kebenaran. Herodes bukannya tidak tahu tentang Mesias, dia tahu. Dia memanggil para imam, para ahli Taurat, tahu persis mereka di mana tempat kelahiran Mesias. Tetapi Herodes tidak mencari Mesias untuk menyembahnya. Justru dia diam-diam punya maksud jahat untuk membunuh raja yang baru dilahirkan itu. Bapak Ibu lihat, Kristus seringkali ditolak bukan karena ia tidak dikenal, tetapi karena kehadiran Kristus seringkali itu mengganggu kepentingan kita, saudara.
Haleluya Bapak Ibu. Lihat dalam Yohanes 3 ayat 19, terang itu datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Kenapa orang tidak tahan mendengarkan firman Tuhan yang keras? Karena itu mengganggu kepentingannya. Tidak sesuai dengan keinginannya. Herodes menganggap Mesias sebagai ancaman, tidak seperti para Majus sebagai berkat, sebagai sukacita. Dan lihat reaksi ahli Taurat dan imam-imam. Mereka tahu firman, tetapi mereka tidak bergerak sama sekali. Tidak melakukan apa-apa. Oh, di Bethlehem Efrata, di tanah Yehuda. Di sana akan lahir Mesias, dia tahu persis nubuatan Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ini, ahli Taurat ini tidak melangkah untuk mencari Yesus. Mereka tahu firman tetapi tidak mencari Kristus. Mereka memahami teks tetapi mereka tidak merespon dengan iman. Ini persoalan. Bapak Ibu, iman tidak boleh berhenti pada pengetahuan. Tetapi iman harus berlanjut kepada ketaatan. Amin. Harus berlanjut kepada ketaatan. Makanya kata Yakobus pasal 1 ayat 22, janganlah kamu hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja, tetapi jadilah pelaku-pelaku firman. Orang Majus tidak memiliki hukum Taurat, tetapi mereka bergerak mencari Yesus, sekalipun dengan tanda yang sangat-sangat terbatas. Itulah bintang di langit. Para ahli Taurat memiliki kitab suci, memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Tetapi mereka tidak bergerak, mereka tidak melangkah. Mari Bapak Ibu, jangan hanya kita mau mendengar kebenaran, tetapi kita stop pada pengetahuan. Mari kita lanjut pada ketaatan kepada Dia. Amin. Amin. Dan sungguh luar biasa. Ternyata iman para Majus tidak dipadamkan oleh lingkungan yang salah. Melampaui kebingungan, melampaui penolakan. Dia bertemu dengan raja yang bermusuhan dengan Mesias yang dicarinya. Dia bertemu dengan pemimpin agama Yahudi yang pasif. Mereka berhadapan dengan suasana Yerusalem yang gelisah. Tetapi orang Majus tetap mencari Yesus. Amin Bapak Ibu. Melampaui kebingungan. Ya apa sih? Kenapa kok justru orang di sini nggak ngerti? Kenapa kok justru rajanya bermusuhan? Kenapa kok ahli Tauratnya juga tidak mencari? Ini iman yang hidup. Bapak Ibu, jangan iman kita dipadamkan karena lingkungan yang salah. Kadang-kadang orang sudah tidak ke gereja lagi karena yang sebelah itu kebaktian main game, pacaran, pegang-pegangan tangan, lalu sudah tidak ke gereja lagi. Halo? Itu sang leader boleh nang gereja, haleluya, dia bangkit, di luar mabuk gitu. Lalu saudara tidak mau ke gereja lagi gitu ya. Atau saudara lihat siapa yang enggak seneng gitu, lalu saudara enggak lagi datang. Orang Majus melampaui kebingungan, melampaui penolakan. Dia menghadapi orang-orang yang berlawanan, tetapi tidak memadamkan imannya untuk terus mencari Yesus. Amin. Terus melangkah. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan imanmu bergantung pada lingkungan. Dulu ada, loh kenapa enggak ke gereja lagi? Iya guru sekolah minggunya kereng-kereng. Oh kereng sayang kok saudara ya. Kenapa kok sudah tidak datang lagi? Iya penerima tamune itu loh. Gak ono sing nyume. Atau ada yang bilang gini, iya saya kecentok sama omongannya pengurus gereja kan begitu. Jadi aku tidak datang lagi. Saudara, itu bukan iman para Majus, itu iman yang lemah, iman yang digerakkan oleh sikap orang. Tapi menghancurkan kerinduan kita. Mari Bapak Ibu kita mau setia. Sekalipun mungkin lingkungan kita ada yang tidak sehat. Amin Bapak Ibu. Amin. Atau ada yang tidak mau datang ke gereja karena Pak Doni gitu.
Oh enggak ada ya. Atau karena pemain musiknya gitu. Mari kita memutuskan untuk setia. Amin. Karena berbahagialah orang yang mendengarkan firman, yang menerima tanda-tanda dari Tuhan, yang menerima penyataan Tuhan dan terus memelihara itu, setia melakukannya. Sekalipun mungkin lingkungannya tidak sehat, orang lain tidak bersuka cita, orang lain tidak menyembah, orang lain sibuk sendiri, rame sendiri, tapi fokus kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Fokus kepada Yesus. Pandang Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang pada Yesus. Aku ado-ado teko Babilonia, jauh-jauh dari Persia, berbulan-bulan jalan, rajanya enggak menyambut dengan baik, ahli-ahli kitabnya tidak mencari dia. Bapak Ibu, ini persoalan yang sering kali kita lihat. Mari Bapak Ibu, ada banyak orang yang tahu firman. Ada banyak orang yang aktif dalam kegiatan gereja tetapi tidak memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh atau mungkin kehilangan kerinduan untuk berelasi dengan Yesus. Untuk mencari dia dengan sungguh-sungguh. Mari, bila iman kita adalah iman yang taat. Amin Bapak Ibu. Iman yang bergerak terus, kita terus mencari persekutuan dengan dia. Jangan puas hanya dengan pengetahuan. Tetapi mari kita bergerak, mencari dan menemukan dia. Nah kemudian yang ketiga Bapak Ibu, para Majus itu saya mau menekankan tentang ketaatannya. Taat pada tuntunan Allah sampai menemukan Kristus. Yang menarik adalah pada waktu mereka sampai di Yerusalem, pada waktu mereka bertanya kepada Raja Herodes, pada waktu mereka menunggu jawaban dari ahli Taurat, orang-orang Farisi, sepertinya bintang itu enggak kelihatan lagi Bapak Ibu ya. Tetapi setelah mereka keluar, mereka melangkah, maka bintang itu kelihatan lagi. Tuntunan itu nyata lagi Bapak Ibu. Coba kita baca, dan bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sampai tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Perhatikan baik-baik, bintang itu muncul lagi. Bintang yang sebelumnya mereka lihat seolah-olah menghilang ketika mereka berada di Yerusalem. Kini bintang itu tampak lagi dan mereka taat lagi, mereka berjalan lagi menuju ke Bethlehem. Bapak Ibu, ini bukan sekedar penambahan detail cerita, bukan. Ini pesan rohani yang sangat dalam. Allah itu menuntun mereka yang melangkah dalam ketaatan. Amin. Saat saudara kita belajar melangkah, percaya, taat, maka Tuhan akan terus menuntun, terus menuntun, terus menuntun. Ini proses Bapak Ibu. Ya Allah tidak memberikan seluruh petanya lengkap. Orang Majus tidak tahu mau kemana, tetapi ia memberi terang yang secukupnya. Satu tanda, satu bintang. Tetapi ketika mereka taat kepada tanda itu, terang itu terus memimpin, terus memimpin. Mari Bapak Ibu, ketaatan itu mendahului kejelasan. Jangan menunggu jelas baru saudara taat. Contoh, kalau aku mengampuni nanti dia berubah atau tidak. Kalau aku setia, nanti hasilnya akan seperti apa? Saudara, ampuni saja, setia saja, Tuhan yang memberi berkat. Amin. Tuhan yang menolong. Saudara tabur saja. Maka engkau akan diberi tuaian oleh Tuhan. Amin. Bukan kita yang dapat memberikan keberhasilan. Bagian kita adalah melangkah sesuai dengan firman, melangkah sesuai dengan perintah Tuhan. Maka Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyatakan rencananya lebih jauh lagi. Ya, banyak orang menuntut kejelasan sebelum taat, tetapi Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ketaatan membuka jalan bagi kejelasan baru. Amin. Oh, ternyata ini. Oh, ternyata ini. Oh, ternyata ini. Oh, ternyata ini.
Makanya pemazmur berkata, terang itu, firman itu adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Selangkah demi selangkah, setahap demi setahap, tidak langsung, jalani dengan iman. Amin. Sekalipun belum melihat ujungnya di mana, tapi setialah terus. Maka Tuhan akan menyatakan itu kepada kita. Dan yang sungguh luar biasa, ketaatan itu membawa sukacita yang sejati. Bapak Ibu, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ya, para Majus bersukacita bukan karena perjalanan mereka mudah, bukan. Bukan karena semua pertanyaan itu terjawab, bukan. Tetapi mereka semakin dekat pada tujuan iman mereka, yaitu Sang Raja yang baru dilahirkan itu. Sukacita bukan karena beban yang kita pikul dalam pelayanan, atau karena ringan, karena enggak ada masalah, atau karena ini dan itu. Sukacita karena kita semakin dekat dengan penggenapan janji Tuhan. Amin. Itu yang seharusnya menggerakkan kita Bapak Ibu ya. Ini mengoreksi pemahaman yang sering kali keliru saudara ya. Orang berpikir sukacita datang karena kenyamanan. Kalau ngomong kenyamanan, orang Majus enggak nyaman. Meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya. Tidak untuk waktu seminggu, 2 minggu, tetapi berbulan-bulan. Perjalanan ratusan kilo. Bahaya di jalan, bahaya penyamun, bahaya binatang buas. Banyak orang berpikir sukacita karena kenyamanan, sama sekali tidak. Sukacita lahir dari ketaatan kita yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Semakin kita intim dengan Tuhan, itu sukacita yang terjadi, yang sesungguhnya Bapak Ibu. Makanya orang percaya itu dalam suka duka tetap tersenyum. Ya, diolok dihina tetap tersenyum karena Yesus Kristus. Itu sukacita yang sejati. Mari Bapak Ibu, Yesus berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Dan kasihku akan tinggal di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Para Majus dia bersukacita bukan karena situasi yang berubah. Bukan karena langkahnya semakin ringan. Perjalanannya semakin dekat. Tidak, tetapi karena dia berada di jalur yang benar. Dan dia semakin mendekat dengan perjumpaan itu. Berjumpa dengan Raja yang harus dia sembah dan dia muliakan. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu Saudara, ternyata ketaatan itu seringkali menuntun kita ke tempat-tempat yang tidak kita sangka-sangka. Amin. Amin Bapak Ibu. Loh kok sampai di sini ya aku sekarang ya. Perhatikan kemana bintang itu menuntun para Majus Bapak Ibu ya. Ternyata tidak menuntun ke istana yang megah karena itu kan dikatakan raja. Di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Ternyata bintang itu tidak menuntun mereka ke tempat yang megah, istana yang luar biasa, tidak. Ternyata tidak menuntun mereka ke istana Yerusalem. Makanya kenapa mereka pertama-tama pergi ke Yerusalem? Karena pikirnya raja. Tetapi bintang itu menuntun mereka ke Betlehem. Kota kecil yang sederhana. Bapak Ibu, ini mengajar kepada kita bahwa Allah seringkali bekerja melalui cara tempat yang tidak sesuai dengan ekspektasi manusia. Amin. Wah, orang berpikir raja harusnya lahir di istana yang megah. Tetapi faktanya Yesus lahir di Betlehem. Penginapan penuh pada waktu itu karena masa-masa sensus. Mereka harus menginap di sebuah kandang. Bahkan bayi raja itu harus dibaringkan di palungan dengan kain lampin yang menutupi tubuhnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Amin. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Bagian kita adalah percaya. Seringkali kita ini dibawa ke jalan-jalan yang sederhana. Yang dianggap remeh di mata dunia. Tetapi justru di tempat-tempat yang sederhana itulah
kita berjumpa dengan kebenaran. Amin. Kita berjumpa dengan Yesus. Orang berpikir mega church tempat mendapat kebenaran, gereja-gereja hebat. Banyak orang meninggalkan gereja kecil, dipikir tidak ada firman di situ. Ya. Seringkali orang menganggap remeh yang dianggap tidak mulia oleh dunia ini. Saudara, yang mulia itu bukan tempatnya, yang mulia itu bukan programnya, yang mulia adalah Yesus Sang Putra Natal itu. Amin. Yang membuat mulia kandang yang hina itu, yang membuat mulia palungan itu adalah Yesus Sang Raja di atas segala raja yang dilahirkan. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan menuntun kita dengan tuntunan yang mungkin sedikit tidak terlalu jelas, tetap melangkah dengan iman, melangkah dengan iman. Tuhan mau bagaimana ke depan? Taat saja. Tuhan katakan sabar, sabar saja. Tuhan katakan ampuni, ampuni saja. Tuhan akan menuntun selangkah demi selangkah. Amin. Dan ketika jalan kita mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, jangan berhenti percaya. Amin. Jangan berhenti melangkah. Mungkin kita dibawa ke tempat-tempat yang sederhana. Jangan khawatir, jangan cemas. Iman yang sejati tidak berhenti melangkah sekalipun mungkin tanda-tandanya kurang jelas. Dan kalau kita terus melangkah, kita akan menemukan jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, para Majus itu memberi respon yang benar. Apa itu? Menyembah dan mempersembahkan yang terbaik. Saudara, bayangkan ya, setelah perjalanan yang begitu panjang, melelahkan, akhirnya mereka sampai kepada tujuan iman mereka. Dan Matius mencatat dengan sangat luar biasa, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Wow, haleluya. Mereka melihat anak itu, mereka sujud menyembah dia. Dan inilah puncak dari kisah para Majus. Penyembahan adalah respon yang tepat ketika kita berjumpa dengan Yesus. Tidak ada yang lebih tepat selain kita menyembah Yesus. Amin Bapak Ibu. Sujud di altarnya, ku bawa hatiku menyembah Yesus. Amin. Saudara, tidak ada yang respon yang paling tepat selain menyembah Yesus. Para Majus tidak terkejut karena Yesus lahir di sebuah kandang. Tidak terkejut karena kesederhanaan kan seperti itu. Tidak kecewa karena yang ditemukan bukannya istana yang megah. Tetapi seorang anak kecil yang sederhana. Mengapa? Karena mereka tidak mencari kemegahan. Mereka tidak mencari kemuliaan dunia. Mereka mencari sang raja yang baru dilahirkan itu. Bapak Ibu, siapa yang kita cari pagi ini? Yesus, amin. Kita enggak fokus pada gedungnya, enggak fokus kepada dekorasinya, enggak fokus kepada sesuatu yang lain. Tapi kita fokus kepada sang raja itu. Ya, jadi para Majus ini tahu satu kebenaran rohani yang sangat mendalam. Kemuliaan Kristus tidak ditentukan oleh situasi, tidak ditentukan oleh kondisi, tetapi oleh siapa dia yang sebenarnya. Bapak Ibu, saya sudah merayakan banyak Natal di bulan ini Bapak Ibu. Banyak sekali Natal, mulai dari Natal di gedung yang paling mewah dengan lampu-lampu sorot yang begitu luar biasa. Sampai Natal di tempat desa yang kecil, yang ongkepnya enggak ketulungan. Tahu ongkep saudara? Mulainya jam 4 saudara, ongkep saudara, selesai jam 8. Tapi tidak mengurangi sukacita, sebab sukacita Natal bukan karena tempat, tetapi karena Dia yang datang untuk menyelamatkan jiwa kita. Amin. Fokus pada itu ya. Saya juga enggak tanya, wah piye dekore, tapi dekorasi jangan putus asa ya.
Nanti wes Om Doni ngomong gak penting dekor, gak usah didekor. Ojo dimarahi Ibu Gembala saya nanti saudara. Ibu Gembala sedang mendengarkan khotbah saya ini. Haleluya. Amin. Yang penting itu pribadi Yesus saudara. Ya, mari kita masuk sujud menyembah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan yang sungguh luar biasa, persembahan itu bukti penyembahan yang nyata. Orang yang menyembah tanpa persembahan itu omong kosong Bapak Ibu. Perhatikan firman Tuhan mengatakan apa? Lalu mereka mempersembahkan kepadanya persembahan-persembahan, emas, kemenyan dan mur. Orang Majus tidak datang dengan tangan kosong saudara. Persembahan memiliki simbol yang sangat luar biasa. Emas itu melambangkan pengakuan bahwa Yesus adalah Raja. Saudara, penyembahan yang sejati mengakui Yesus adalah Raja kita. Amin. Kemudian kemenyan itu melambangkan penyembahan kepada Allah. Pengakuan akan keilahian Yesus. Dan mur itu melambangkan penderitaan dan kematian Yesus. Bayangan salib yang harus Yesus pikul untuk keselamatan jiwa kita. Tanpa disadari oleh orang-orang Majus ini. Mereka sedang memberitakan Injil dalam bentuk persembahan. Mari Bapak Ibu, bila penyembahan kita membawa korban-korban yang menyenangkan hati Allah. Yang pertama-tama pengakuan bahwa dia adalah Raja. Amin Bapak Ibu. Bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bahwa dia telah memikul dosa-dosa kita di kayu salib untuk keselamatan jiwa kita. Ini menegaskan prinsip iman saudara. Ya, yang namanya persembahan yang sejati itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Apa itu Bapak Ibu? Seluruh hidup kita. Amin. Roma 12 ayat 1 mengatakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya? Mengakui Yesus sebagai Raja kita. Mengakui Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Allah yang sejati. Dan mengakui karya keselamatan yang telah dikerjakannya di kayu salib. Itu penyembahan. Amin Bapak Ibu. Engkau Raja kami tunduk, kami taat. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkau juru selamat kami. Mari Bapak Ibu, Kristus layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Amin. Para Majus memberikan yang terbaik dari mereka. Pengakuan sebagai Raja. Pengakuan dia sebagai Allah. Dan pengakuan dia sebagai juru selamat. Apakah Yesus mendapat yang terbaik dari kita? Apakah dia mendapat waktu terbaik kita? Atau sisa-sisa waktu kita? Apakah Kristus menerima ketaatan kita secara total, secara mutlak? Dan apakah dia menjadi pusat dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi penting. Mari Bapak Ibu, apapun yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Dan pada akhirnya para Majus taat kepada Allah. Setelah berjumpa dengan Yesus, mereka taat kepada Allah. Bukan kepada dunia. Ketika dia mendengar perkataan, pergi selidiki dengan seksama. Ketika engkau mengerti semuanya, datang kepadaku karena aku juga mau menyembah dia, kata Herodes. Tetapi mereka dinasihati oleh firman Allah, jangan kembali ke Herodes, pulang melalui jalan lain. Bapak Ibu, ketika kita berjumpa dengan Yesus, hidup kita harusnya tidak sama lagi. Amin. Kita tidak mentaati dunia ini, tetapi kita mentaati Allah, itu akan merubah kehidupan kita, merubah perjalanan hidup kita. Itu bukti Allah melindungi kita. Dan Allah mengutus kita untuk kembali dengan perubahan hidup yang memuliakan Allah dan mengagungkan Dia. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apakah iman kita adalah iman yang sungguh-sungguh mencari Dia? Apakah kita ingin bersekutu dengan Dia? Apakah kita tetap setia sekalipun mungkin lingkungan membingungkan kita? Kita sementara menyanyi, memuji orang lain, sementara bermain dengan handphonenya, mungkin tidak tahulah seperti apa.
Apakah kita masih setia mengikuti pimpinan Allah? Amin. Menyembah dengan segenap hati? Dan apakah kita mau taat kepada setiap firman-Nya? Supaya hidup kita sungguh-sungguh berkenan dan memuliakan Dia. Amin. Mari kita sama-sama berdiri.